Lovers ini calon inceran Gen Z di 2025. Halo guys, Dimas di sini dan sesuai janji gue kembali lagi bersama Andrew Anthony. Ya kalau kemarin kita udah potong bocusnya, ini yang lebih familiar lah sama kalian ya, siluet Lovers. Nah, gue singkirin sedikit boxnya karena kita banyak banget dapat request buat ngebahas Andrew Anthony ini. Tentu saja kita akan jawab ya. Kenapa kita duluin yang bocus? Karena gue pribadi ngelihatnya bocus itu lebih menjanjikan daripada Loversnya. Tapi tentu aja gue mau memfasilitasi kalian kok, terutama yang warna coklat gini. Karena banyak yang nganggap ya, coklatnya ini tuh salah satu yang paling cakep gitu ya kalau dari merek-merek yang affordable. Nggak tahu kenapa Gen Z sekarang tuh banyak banget yang ngincer Lovers, tapi kalau dipikir-pikir ada benernya juga sih. Sebenarnya dibandingkan sepatu hybrid, Lovers ini adalah sepatu dua alam sejati. Kalian bisa pakai formal dikit misalnya, kalian bisa pakai buat kantoran, kalian bisa juga nih pakai sweatpants, pakai jeans, pakai celana pendek buat pakai Lovers kayak gini. Cargo atau chinos juga bisa. Jadi semuanya masuk banget sama gaya-gaya ini. Gak heran ya kalau kalian mencari sepatu yang bisa dua alam gitu, sangat versatile, ya larinya ke Lovers kalau kulitnya. Nah, beberapa hal menarik ya dari tren Lovers anak muda sekarang. Kalau gue perhatiin tuh kebanyakan lebih senang yang soalnya tebel-tebel. Menurut gue aneh karena nggak terlalu versatile sebenarnya ya. Padahal kan yang dicari dari Lovers itu versatile. Nah, bisa nggak ada sesuatu yang tengah-tengah? Jadi soalnya itu nggak minimalis, agak gede, agak tebel, agak chunky gitu ya, tapi tetap bisa main dua alam. Nah, jawabannya adalah sepatu kayak gini nih. Kalau gue lihat siluetnya dari atas itu masih sangat Lovers banget dan cukup minimal. Nah, begitu kita lihat sampingnya, barulah kelihatan kalau ini soalnya tinggi nih. Gue pun beberapa kali ngelihatnya kalau merek-merek kayak Amerika atau beberapa negara-negara Eropa gitu ya, shoemakernya bikin Lovers yang modern, terutama yang mau dipakai buat di winter, ya gayanya kayak gini. Soalnya itu pakai sol-sol komando, ala-ala komando kayak gini ya. Untuk apa? Grip yang lebih bagus di winter, nah, tapi juga siluetnya masih bisa dipadu-padankan dengan pakaian kerja. Nah, itu sih beberapa intermezzo dikit ya. Nah, berhubung di tangan gue udah ada sepatunya dan gue udah pakai selama kurang lebih 2 minggu, gue udah cukup banyak dapat insight dari sepatu ini. Langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Andrew Anthony Toba. Hai, sorry motong videonya. Ini koreksi dari review Andrew Anthony Tanjung Tinggi kemarin. Oke, jadi kita mau minta maaf ya, karena ternyata kami masih juga melakukan kesalahan dalam review sepatu Andrew Anthony Tanjung Tinggi ini. Dan thank you banget, shout out buat teman-teman yang udah ngehubungin kita via DM. Kita sangat tidak anti kritik ya, kalau kita ada yang salah, feel free buat infoin aja. Nah, apa aja kesalahannya? Yuk kita bahas satu-satu. Jadi yang pertama, menurut teman-teman, kita mengkategorikan bocu ini sebagai dress shoe. Seharusnya bukan. Iya, betul Kak. Memang seharusnya bukan. Ini seharusnya memang adalah casual shoe ya. Kemudian statement kami soal moccasin harusnya ada sangsnya. Ini sedikit miskonsepsi sebetulnya ya. Tapi betul, secara klasik moccasin tidak perlu ada sangsnya. Karena moccasin itu langsung di bawahnya itu kulit aja ya. Jadi nggak ada tambahan sol seperti ini. Nah, ini adalah modified moccasin atau moccasin style ya. Moktu gitu ya kalau bahasa orang sekarang nyebutnya. Nah, memang banyak diantaranya yang pasang solnya, baik itu Clarks Wallaby, kemudian sepatu ini juga termasuk gitu ya. Nah, barulah di versi seperti ini tepat untuk menggunakan sangsnya. Jadi seperti itu ya kurang lebih ya. Terus buat kulitnya juga nih, kita jadi tambah respect sama Andrew Anthony karena ternyata ini kulitnya yang tebal ini adalah satu piece alias satu lembar kulit aja ya, bukan dua lembar kulit ditempel. Nah, kemudian bagian dalamnya kalau kita lihat ada suede-nya, itu adalah bagian bawah kulitnya aja. Jadi ini unlined, tidak pakai lining suede sama sekali. Untuk prosesnya ternyata Andrew Anthony juga menggunakan chrome tan, dan chrome tan yang dilakuin
gue harus bilang gue sangat respect juga sih karena warnanya bisa masuk dengan sangat baik sekali sampai ke dalam. Gokil sih si Andrew Anthony ini. Terima kasih buat koreksinya dan mari kita lanjut nonton videonya. Oke guys, berhubung ini masih musim hujan dan gue rasa soal ini tuh juga cocok sekali ya buat musim-musim hujan. Kalian harus melibas sedikit lumpur, harus jalan di jalan yang agak licin atau ya permukaan-permukaan yang gak rata. Gue menemukan kalau soal ini tuh cukup stabil, tapi sayang namanya sepatu kan tetap aja ada water damage-nya ya, atau kena lah dihidrogen monoksidanya kalau kita pakai hujan-hujanan. Makanya meskipun ini kulit dan lebih tahan sama air, buat preventifnya, takutnya warnanya rusak apa gimana, lebih baik kalian pakai waterproof spray dari Umbre. Hasil kolaborasi kita bersama Umbre ya, yang kalian bisa lihat di belakang dan kalian bisa check out di bawah juga. Nah, itu sedikit intermezzonya. Dan kalau tertarik lebih lanjut, boleh juga komen ya tentang perawatan sepatu kulit ya, buat investasi jangka panjang lah ya nantinya, biar sepatu kulit kalian yang nggak murah itu nggak cepat rusak. Oke, balik ke sepatunya. Di tangan gue ada beberapa catatan kita ya tentang sepatu ini. Kita mulai dari material uppernya. Kalian mungkin sudah expect ya kalau udah nonton video sebelumnya gimana kulitnya ini kualitasnya kurang lebih masih mirip-mirip dengan sedikit perbedaan. Nah, bedanya di mana? Satu di tebalnya. Jadi kalau kemarin sekitar 2,4 atau 2,7 mm tebalnya, ini cuma 2 mm. Jadi ini satu kulit yang sangat tebal sekali ya. Terus kalau temuan gua ini dari lapisan grain paling atasnya itu masih intact, masih komplit lah ya. Jadi bisa kita katakan ini full grain. Tapi correct me if I'm wrong, karena kalau gue lihat justru pori-porinya agak minim. Apakah karena hasil finishingnya atau pas penyamakannya gue nggak tahu. Tapi memang pori-porinya itu sangat minim sekali. Nah, apakah ini juga dari calfskin atau bukan gitu ya? Gue tidak merasa ini dari calfskin. Ngelihat creasingnya, jadi creasingnya itu beda, nggak kayak calf yang lebih kencang. Biasanya ini agak lebih apa ya? Kalian bisa lihat lah ya, creasingnya lebih pronounced, lebih kelihatan, dan karakter kulitnya itu lebih nggak sekencang calfskin. Gua menemukan kalau ini adalah kulit sapi dewasa sebetulnya, cuman memang sangat smooth sekali. Untuk kulitnya udah jelas asli, kita udah tes bakar, bahkan sampai dalam-dalamannya suede-nya. Nah, disinilah perbedaan kedua juga ya. Jadi suede-nya itu kalau yang kemarin lebih halus, nah yang ini agak rough, agak sedikit lebih kasar, tapi bukan berarti jelek. Enggak, memang beda karakteristik aja, dan gue tidak merekomen kalau kalian tanpa kaos kaki sih kesini, karena akhirnya akan jadi lebih kasar gitu, kerasa ke kulit kitanya. Terus seperti ekspektasi gue, hasil Dremel juga cukup terpuji ya, kurang lebih kayak kemarin lah, berkurangnya nggak terlalu banyak, dia cukup tahan juga sama Dremelnya. Pun begitu dari suede-nya hasilnya kurang lebih sama, nggak sebagus di upper buat ketahanannya, tapi segini masih sangat acceptable sekali. Dan sedikit catatan tambahan aja buat lining ya, lining insole yang setengah ini materialnya ternyata sama dengan uppernya. Jadi kalau kalian pegang, yang udah pernah pegang fisiknya ya, kulitnya tuh enak, lumayan smooth, lumayan halus gitu. Nah, ini liningnya juga sama, jadi membantulah ketika kita masukin kaki itu lebih gampang, terus lebih enak nginjeknya juga, karena yang kalian pegang di luar dan yang ada di dalamnya itu sama. Untuk ratingnya sendiri, gue kasih rating 8 ya, solid 8 untuk semua uppernya, bahkan sampai lining-liningnya juga. Nah, gimana dengan insole-nya? Insole-nya tadi gue udah bahas sedikit, gue sangat suka pemilihan materialnya. Nah, gini dong, nggak kayak kemarin yang ada tambahan merah-merahnya apa itu, menurut gue kurang sih. Nah, ini klasik banget dan klasinya itu berasa. Dan ini yang sebenarnya gue bahas kemarin, gimana caranya meningkatkan kenyamanan yang boat shoes kemarin, ya diganti foamnya dengan foam kayak begini. Ternyata mereka ganti nih di sini, jadi kenyamanannya lebih naik lagi. Kalau kalian pernah mencoba, jadi yang si boat shoes itu tentu lebih keras feel-nya, dan yang ini loafers-nya itu ketika diinjak lebih empuk. Itu sih bedanya. Gue lebih suka kenyamanan yang ini, dan ini artinya dari segi material insole aja ya, itu udah jauh improve dibandingkan sebelumnya. Kalau kemarin kita kasih angka berapa? Sekitar 7 ya kalau nggak salah. Ini kita kasih di angka 8. Nah, gimana dengan material outsole-nya? Kita menemukan tebal outsole-nya itu 6,7 mm. Jadi yang kita ukur itu sebenarnya adalah dari sini ya guys ya. Jadi di dalam sini ada rongga, itu kita skip, kita cuma ukur bagian setelah rongganya ini ke bawah sampai ke gerigi. Jadi kalau diukur tebal sampai dalamnya itu sebenarnya adalah 38,8 untuk di belakang, dan di depan itu 15 mm. Jadi memang tinggi banget sebenarnya. Nah, kita ambil sampling aja karena kita mau Dremel, dan hasil Dremel itu ternyata cuma berkurang 1,7. Ini termasuknya oke ya. Buat perbandingan, buat benchmarking aja ya. Vibram itu biasanya di bawah 1 mm, Continental itu sekitar 1-2, termasuk kemarin Essex Grip juga segitu kurang lebih ya. Nah, ini masih di kisaran yang dekat
Jadi makanya itu alasan kenapa kita kasih 8,5 untuk overall si soalnya. Rating totalnya setelah di rata-rata ternyata ada di angka 8,16. Nah, gimana dengan konstruksinya? Kalau kemarin gue ada koreksi ya mungkin di videonya ya. Ternyata gue bongkar-bongkar lagi, ada sedikit kesalahan. Tapi dia masih sama, ini adalah true moccasin. Jadi bagian uppernya itu adalah true moccasin. Kalian bisa lihat sendiri ya. Gue udah pretelin hampir semua alasnya, alas TA-nya. Jadi ini sama kayak yang dilakukan sama Clarks di Wallaby-nya. Jadi full uppernya satu piece itu adalah yang di sekelilingnya sampai bawah, atau bahkan bagian bawah ini sampai samping nggak kepisah ya. Itu ciri-ciri moccasin yang benar. Nah, cuman ala-ala Clarks nih dibuka di bagian belakangnya. Kalau Clarks itu biar kasih ruang agak lebih banyak karena dia mau naruh cushion. Ya cushionnya kurang lebih kayak gini. Oh enggak, sorry, cushionnya dia itu PU kalau gue nggak salah inget ya. Nah, ditaruh di dalam. Nah, ini nggak. Mungkin karena mereka juga ex-publiknya Clarks ya. Jadi mereka ngerti apa yang dilakukan sama Clarks. Muncullah konstruksi kayak gini sama. FYI aja, construction moccasin ini itu sangat susah untuk dilakukan. Dan mereka berhasil melakukan dengan baik. Jahitannya oke, positioning oke, semuanya everything's good. Tapi belum selesai sampai di sana. Jadi mereka juga memahami standar konstruksi dress shoe sebenarnya ya. Biar lebih kuat, perlu ada jahitan dari upper ke solnya. Dan ini mereka lakukan extra mile, di mana mereka itu punya lapisan tengah-tengah itu kayak welt ya. Jadi kalau kita perhatiin sebenarnya material solnya itu ada dua density yang berbeda. Yang tengah-tengah ini berlaku sebagai apa ya, kayak buat weltnya gitu, jahitan welt. Nah, si upper itu dijahit ke lapisan yang pertamanya tadi itu ya, jahitan weltnya. Nah, terus dari jahitan tengah-tengah itu dijahitlah tembus ke bawah. Kayak gini. Jadi ini tuh semi-semi seperti udah mau Goodyear welt, tapi bukan Goodyear welt. Gue nggak tahu nih namanya apa, tapi kurang lebih kaidahnya sudah sangat mirip dan mendekati dengan Goodyear welt. Jahitannya sendiri, kalau yang dari welt ke outsole-nya itu 5 stitch per inch, standar ya buat fabrikasi. Kemudian yang dari upper ke welt-nya itu di sekitar 3,5 stitch per inch. Ya, agak di bawah standar fabrikasi, tapi it gets the job done, tetap aman, nggak apa-apa, nggak masalah, karena yang penting dia nempelin ke welt-nya. Temuan gua, jahitan welt-nya itu 360 derajat, jadi semuanya. Nah, kemudian kalau buat dari upper ke welt, dia itu 180 derajat ternyata, tapi beberapa titik di belakang itu ada tambahan jahitan lagi, jadi jahitannya nggak nyambung dari yang depan sini ke belakang. Ada, terus yang dari belakang bagian heel cup-nya itu ada beberapa jahitan lagi untuk memperkuat. Everything's good, mereka tahu titik lemahnya dan mereka tahu gimana ngakalinnya. Bahkan gue nggak tahu sih nama konstruksinya apa kalau di kayak giniin ya. Jadi gue menyebutnya adalah moccasin construction with modification ya, ke arah Goodyear welt. Jadi gue sangat-sangat mengapresiasi. Di sini shanksnya ada, tapi dia pakai plat TPU, plastik ya, nggak sekeras plat besi. Ada plus minusnya. Kalau kuat dalam jangka panjang memang tidak sekuat yang besi, tapi lebih murah dan dia lebih ringan. Itu plus minusnya, karena ya itulah bedanya ketika kalian beli sepatu kulit entry level dengan yang udah high end gitu ya. Salah satunya di sana. Gua akan kasih rating dulu buat construction-nya. Itu di angka 9 ya. Kenyamanannya ini kita bahas lagi nih. Soal gap-gapnya tadi itu di kenyamanan memang akhirnya jadi ngaruh. Buat yang kaki lebar, gue sangat warning, mungkin bukan ini sepatu buat kamu. Sepatu yang lebih cocok buat kamu adalah versi boat shoes-nya. Nah, sedangkan sepatu ini buat kalian yang kakinya tengah-tengah aja. Jadi nggak narrow, nggak wide, jadi di yang tengah-tengah nih. Nah, balancing-nya bagus itu yang akan mendapatkan kenyamanan prima dari sepatunya. Nah, kita absen sedikit-sedikit ya. Untuk berat sepatunya, ini 554,5 gram, cukup ringan buat standar sepatu canggih kayak gini. Tapi feel-nya, jujur gue harus bilang ini feel-nya malah lebih berat daripada boat shoes kemarin. Ya banyak faktor ya sebenarnya ya. Cuman kalian bisa tes coba dulu nih kalau ada kesempatan. Misalnya lagi ada pameran atau apa, kepoin aja. Mereka pasti ada pengumuman dong. Misalnya lagi ada pameran di mana gitu. Coba dulu aja biar makin yakin. Kemudian lebar toe box-nya di size 44 itu 104 mm. Jadi lumayan lebar nih. Gue aja harus turun size ke 44, setara 44 ya, atau size 10. Gue kalau di brand upscale sepatu kulit itu biasanya ada di sekitar 10,5 sampai 11. Nah, gue turun jadi ke 10 atau size 44 di sini. Dan itu rekomendasi gue buat semua pengguna loafers ya, biar lebih bagus fitting-fittingnya, kalian wajib downsize setengah sampai 1. Idealnya 1 malah. Biar apa? Biar gapnya bagus. Nah, sekarang kita juga cek ada beberapa hal nih.
untuk sepatu loafers kayak gini, kita harus cek gripnya di bagian depan nih, di toe areanya, kemudian di instepnya, sama di samping-sampingnya sini, dan di belakang. Minimal 3 itu kalian harus cek. Nah, ini buat grip di toe box-nya sangat tight, bukan berarti kesempitan, enggak, dia rapat aja gitu. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya memang meskipun ada gap ketika ngelangkah, nggak kayak loose, nggak kayak kedodoran di bagian sininya. Kemudian gue ngerasain bagian belakangnya juga cukup, jadi nggak bagus banget karena kadang-kadang memang masih ada heel slippage-nya, jadi masih agak turun, tapi nggak terlalu bermasalah karena tidak banyak gitu ya si slip-nya di bagian belakang ini. Gue pakai jalan 2 kilometeran gitu ya, itu nggak ada masalah berarti sih menurut gue ya kalau dari segi belakang ini. Justru yang menurut gue agak bermasalah itu di bagian depannya, karena ya itu tadi ya, kaki gue tuh lebar. Jadi di sini kan kalian bisa lihat lah lebarnya di 104 mm, sedangkan kaki gue 120 mm. Makanya tetap aja di bagian depannya lebih sempit, apalagi memang kita ngelihat moccasin ini lebih nyempit di depannya. Ya moccasin construction memang selalu seperti itu gitu. Cuman gue merasakan perbandingannya ya, kalau sama-sama nih penyanyi Andrew Anthony yang kemarin yang buat shoes-nya, itu gue lebih roomy di bagian toe box-nya. Secara feel-nya, secara bedalas dia lebih lebih ngebulet ya, jadi ada lebih room sedikit buat jari-jari kaki gue daripada ini yang lebih kotak gitu ya, lebih ngerucut dan lebih ngecilin juga. Ya preferensi, kalian silahkan cek juga ya. Kalau kalian kakinya lebar, mendingan ke boat shoes. Kalau kalian kakinya reguler, mendingan di sini. Kemudian instep-nya juga ternyata tinggi, ya ngaruh juga ya sama tadi yang gue bahas tentang si instep-nya 74,8, tapi tingginya itu nggak bikin jadi longgar apa gimana, cukup oke kok. Dia positioningnya bagus, heel drop-nya ini tinggi ya, jadi buat kalian yang berencana pakai buat berdiri lama, tolong hati-hati karena heel drop-nya itu di 23 mm, jadi memang naik di belakangnya. Buat standar sepatu kulit ini sebenarnya masih bagus, masih oke, bahkan cenderungnya rendah ya buat standar sepatu kulit, tapi silakan dipertimbangkan aja. Ternyata panjangnya juga lumayan di 29 cm. Ini oke loh, si roomnya itu sebenarnya lumayan oke. 29 cm untuk size 44, jadi sangat wajar ya gue turun size ke sini. Nah, beberapa yang harus kalian perhatiin ini adalah pemakaiannya. Kalau kalian pakai di permukaan licin, biasa aja kayak lantai-lantai kantoran, mall gitu, nggak masalah. Yang mulai jadi masalah itu ketika basah, jadi gripnya tidak sebagus yang kemarin, tapi masih ada lah gitu gripnya. Terus kemudian yang gue perhatiin juga, satu hal sangat positif dari sepatu ini adalah gue mau cerita dulu tentang creasingnya ya. Nah, creasingnya ini tuh lebih banyak dan sangat terlihat gitu. Jadi kalau kalian tipe-tipe perfeksionis, sepatunya harus kaku, ini mungkin bukan buat kalian. Tapi kalau kalian nggak peduli, selamat. Ini sepatu buat kalian. Kenapa? Karena di balik creasingnya yang gampang itu, ini sepatunya sangat gampang untuk break in, dan artinya lebih cepat buat enak dipakai. Ya break in soalnya nggak cepat, tapi break in uppernya itu cepat banget, dan ini yang biasanya jarang kita temukan sama loafers, baik itu loafers murah, atau bukan murahan ya, loafers murah ataupun loafers mahal. Jadi ada trade-off-nya, pakai material yang yang sturdy, yang kuat gitu, yang kenceng kayak French calfskin misalnya di yang high end, ya break-in uppernya lama, tapi creasingnya lebih minimal. Nah, kalau kalian pengen yang bikin cepat, biasanya creasingnya ugal-ugalan gitu ya, yang murah bahkan murahan kayak gitu. Nah, ini enggak, dia ada di tengah-tengah, dan menurut gua secara visual masih sangat termaafkan kok creasingnya. Saran dari gua, kalau kalian pakai kayak gini, beli yang namanya shoe tree atau penyangga sepatu, tapi tolong jangan pakai yang ada pernya di belakang, pakai aja yang full kayu atau pakai yang plastik gitu ya, yang plastik bentuknya utuh, suka dipakai di toko-toko. Itu lebih ngejaga crease-nya nggak terlalu ugal-ugalan, kayak begitu. Dan untuk kenyamanannya, gue kasih rating 7,5. Nah, sebelum gue kasih rating terakhir ya, gue kembali ngingetin sama kalian, ini loafers yang lebih cocok buat kalian yang kakinya medium, yang tengah-tengah aja, terutama yang panjang bagian depan sama belakang itu cenderung balance, jadi nggak terlalu berubah drastis banget. Terus yang gue suka juga, mereka, gue belum sempat ngabisin tadi ya, untuk bikin loafers, untuk bikin penny loafers lebih tepatnya, mereka berhasil. Bagian ininya nih, ini salah satu ciri khas penny loafers tuh kan ada ininya ya, gue nggak ingat sebutannya apa ya, kayak lidah gitu, ekstra di lidah sininya. Nah, ini
mereka berhasil bikin dengan baik, tidak ada gap sama sekali, eksekusinya sangat rapi, manis, dan sangat bagus sekali. Good job ya kalau menurut gue ya. Apakah ini bisa dipakai jalan agak lama? Kalau menurut gue bisa ya, dengan syarat fitting kaki kalian lebih cocok. Kalau gue kurang cocok, tapi ketika kalian pakai pun ini tuh mantep banget pijakannya, karena si sol yang cukup oke ini dan tangguh itu buat permukaan-permukaan yang nggak rata, aspal, trotoar nggak rata, tanah berbatu gitu ya, dia masih mantep lah pijakannya. Nah, rating dari gue itu sebenarnya lebih tinggi dari kemarin, 8,2. Sangat-sangat gue acungin jempol ya buat Andrea Anthony. Gue berharap ada beberapa artikel lagi lah keluar dari mereka, karena gue masih penasaran gitu, sejauh apa pabriknya Clark ini kalau bikin sepatu lokal. Nah, kalau kalian penasaran mereka bikin apa sih? Coba dong komen di bawah. Seenggak-enggaknya gue sih penasarannya kalau mereka bikin kayak dessert boots gitu ya. Boots-bootsan sih sebenarnya gue penasarannya, karena mungkin jangan-jangan ya skill mereka tuh bisa lebih keluar kalau bikin boots serius dan price point-nya jangan terlalu entry gitu ya. Nah, itu cuman sedikit lah pendapat dari gue. Mudah-mudahan kalian juga menikmati review kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai ketemu di Bedah Sepatu selanjutnya.